Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nuraini. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai cara sederhana untuk membahagiakan anak. Nah, permasalahan dari judul yang saya ambil, yaitu cara sederhana untuk membahagiakan anak, adalah kesibukan orang tua yang lebih banyak daripada menghabiskan waktu bersama anak. Nah, kesibukan orang tua ini bisa saja dalam orang tua mencari nafkah seperti bekerja, maka waktu untuk memperhatikan anak menjadi berkurang. Nah, hal ini bisa memicu anak kurang merasa bahagia. Nah, di sini ayah dan bunda tahu tidak apa itu bahagia? Nah, bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala hal yang menyusahkan. Nah, di sini dalam hal ini berarti hal yang menyusahkan bagi kita, maka itu kemungkinan kita belum merasa bahagia atau kebahagiaan kita masih berkurang. Nah, selanjutnya, apa itu membahagiakan? Ayah bunda tahu tidak apa itu membahagiakan? Kita sering menyebut kita harus membahagiakan anak, kita harus membahagiakan orang ini. Nah, apa bunda dan ayah tahu apa itu arti membahagiakan? Nah, membahagiakan mempunyai arti menjadikan atau membuat bahagia. Berarti kita membuat atau menjadikan orang itu bahagia, menjadikan orang itu tertawa, senang. Nah, di situ kita membahagiakan seseorang. Nah, selanjutnya di sini juga ada teori kebahagiaan. Nah, di sini definisi kebahagiaan menurut para ahli. Yang pertama, ayah bunda, ada definisi menurut Aprilianto. Nah, Aprilianto ini menyatakan bahwa kebahagiaan membuat kita merasa nyaman karena semua hal yang kita alami dan hadapi saat itu. Nah, kebahagiaan ini bisa berupa emosi positif atau pengalaman yang menyenangkan. Misalnya seperti rendahnya mood yang negatif dan memiliki kepuasan hidup yang tinggi. Yang selanjutnya, menurut Biswas, Dinner, dan Dan, kebahagiaan merupakan kualitas atau keseluruhan hidup manusia yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, kualitas hidup yang lebih baik ini bisa berasal dari kreativitas kita yang tinggi, pendapatan kita yang lebih tinggi, dan tempat kerja kita yang baik. Yang selanjutnya, menurut Seligman menjelaskan bahwa kebahagiaan merupakan konsep yang mengacu pada emosi positif yang dirasakan individu serta aktivitas positif yang lainnya. Nah, di sini ayah bunda dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan merupakan suatu kondisi emosi positif dan aktivitas positif yang dirasakan oleh setiap individu atau setiap orang dalam menilai diri sebagai individu yang bahagia atau tidak bahagia, sehingga secara keseluruhan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Nah, ayah bunda, di sini ada 7 tips cara sederhana untuk membahagiakan anak. Yang pertama ada menyediakan waktu untuk anak. Yang kedua, hadir di waktu penting anak. Yang ketiga, tidak membanding-bandingkan anak. Yang keempat, biarkan anak untuk bermain di luar. Yang kelima, mengucapkan terima kasih kepada anak. Yang keenam, membatasi anak untuk bermain gadget. Dan yang ketujuh, yaitu membiasakan anak untuk tidur cukup. Nah, tips yang pertama di sini ada menyediakan waktu untuk anak. Nah, ayah bunda menyediakan waktu untuk anak ini bisa membuat anak bahagia. Sekecil apapun kita menyediakan waktu untuk anak, itu sangat berarti bagi anak kita. Nah, menyediakan waktu untuk anak bisa seperti
kita menemani anak menonton televisi, menemani anak untuk mengerjakan tugas-tugasnya, menemani anak untuk bermain, mengajak anak rekreasi, atau saat istirahat kerja, kita bisa video call anak untuk menanyakan kabar mereka. Nah, bisa juga untuk mendengarkan anak, mendengarkan apa saja yang keluh kesah anak, apa saja yang sudah dilakukan anak selama 1 hari penuh. Tips yang kedua yaitu hadir di waktu penting anak. Nah, saat kita sebagai orang tua hadir di waktu penting anak, itu akan membuat anak merasa dihargai, merasa diingat selalu hal-hal yang menjadi hari-hari penting atau waktu penting anak. Anak juga menjadi istimewa di hati orang tua. Nah, misalnya di sini hadir di waktu penting anak yaitu seperti hari ulang tahun anak yang setiap tahunnya bisa kita rayakan bersama-sama. Hadir di waktu pengambilan raport anak atau hadir di waktu perlombaan anak. Nah, di sini Bunda ada tips yang ketiga yaitu tidak membanding-bandingkan anak. Nah, kita sendiri jika kita dibandingkan dengan orang lain, pasti kita merasa jengkel dan merasa kurang percaya diri. Nah, di sini anak juga seperti itu. Anak jika sering dibandingkan dengan anak lain juga merasa jengkel, merasa tidak senang, dan jika kita sering membandingkan anak dengan saudara atau anak yang lain, itu akan membuat rasa percaya diri anak semakin berkurang. Dan juga anak merasa tidak dihargai atas apa yang sudah dilakukannya. Nah, daripada kita sebagai orang tua membanding-bandingkan anak, kita bisa melakukan seperti kita memuji usaha anak terlebih dahulu, lalu kita sebagai orang tua memberitahu kepada anak apa yang salah atas usahanya atau apa yang harus diperbaiki lagi. Maka anak akan lebih mudah untuk menerimanya daripada kita membanding-bandingkan anak. Nah, tips yang keempat yaitu biarkan anak bermain di luar. Nah, seringkali kita sebagai orang tua kadang melarang anak untuk bermain di luar dengan alasan nanti mainannya kotor atau bajunya kotor. Nah, aktivitas di luar ruangan ini tidak kalah penting dengan aktivitas di dalam ruangan. Karena dengan memperbolehkan anak bermain di luar ruangan, itu akan meningkatkan daya kreativitas anak. Nah, anak juga akan senang melakukan hal-hal yang ia sukai. Dengan bermain di luar, bisa mengembangkan aspek perkembangan sosial emosional anak. Karena dengan bermain di luar tidak dipungkiri anak akan bermain dengan teman-temannya. Nah, bermain di luar ruangan bisa seperti bermain di rumput, bermain masak-masakan, atau bermain air di luar bersama teman-temannya. Nah, Bunda, di sini tips yang kelima yaitu mengucapkan terima kasih kepada anak. Kita sebagai orang tua hendaknya mengajarkan anak untuk mengucapkan atau berkata terima kasih sejak anak masih usia dini. Dengan kita mengucapkan terima kasih kepada anak, maka anak akan merasa dihargai atas apa yang sudah dilakukannya. Misalnya, anak membereskan mainannya sendiri, mengambilkan kita sendok, atau mengembalikan handuk yang sudah ia pakai. Di sini tips yang keenam yaitu membatasi anak bermain gadget. Nah, ayah bunda, apalagi kondisi saat ini yaitu pandemi COVID-19 sangat menganjurkan untuk kita selalu berada di dalam rumah. Tetapi saat kita berada di dalam rumah bukan berarti kita terus memberi anak untuk bermain gadget. Nah, bermain gadget akan membuat anak merasa kecanduan jika tidak bermain gadget. Misalnya, hari ini 1 hari full, 1 hari penuh anak bermain gadget. Lalu keesokan harinya, anak pasti akan menagih atau merengek meminta gadgetnya untuk diberikan. Nah, aktivitas ini bisa
dilakukan dengan kegiatan lain agar anak tidak kecanduan untuk bermain gadget. Misalnya, mengajak anak bermain di dalam rumah. Nah, selain itu melakukan hal yang disukai anak, misalnya mengajak anak untuk menggambar, melukis, mewarnai, dan masih banyak hal lagi yang bisa dilakukan di dalam rumah. Di sini tips yang terakhir atau tips yang ketujuh yaitu membiasakan anak untuk tidur cukup. Nah, membiasakan anak dengan pola tidur yang cukup akan membuat anak merasa lebih ceria ketika anak bangun dari tidurnya. Anak tidak akan merasa capek atau lesu untuk menjalankan hari-harinya. Nah, di sini dengan tidur yang cukup akan membantu meningkatkan daya ingat anak. Fisik anak akan terlihat sehat. Nah, di sini ada pakar psikolog yaitu Endah Kurniadarmi yang merupakan psikolog yang peduli dengan psikologi perkembangan anak. Nah, menurut Endah, anak yang merasa bahagia atau kebahagiaannya cukup itu jarang merasakan sakit. Nah, namun sebaliknya, jika anak merasa kurang bahagia, maka anak bisa rentan terkena penyakit seperti penyakit MAH, pernafasan, penyakit kulit, atau penyakit yang lainnya. Nah, di sini ayah bunda, Endah Kurniadarmi mempunyai 3 tips, yaitu UPS. Apa ayah bunda tahu apa itu UPS? Nah, yang pertama ada U. U ini merupakan usap, yaitu usap diimplementasikan dengan sering menyentuh, mengusap, dan menyayangi anak. Maka kita sebagai orang tua sering-sering menyentuh anak, mengusap kepalanya, menyentuh atau memeluk anak, dan menyayangi anak. Yang selanjutnya yaitu ada P. P ini yaitu pandang. Memandang anak dengan tatapan sayang, mensejajarkan dengan diri anak, dan hal ini akan memenuhi kebutuhan visual anak. Yang selanjutnya ada S. S ini yaitu sapa. Selalu bertanya kepada anak apa yang terjadi dengan anak. Hal ini menunjukkan kepada anak jika kita sebagai orang tua akan selalu ada di samping anak. Dan hal ini bisa memenuhi kebutuhan auditori yaitu mendengarkan dan didengarkan. Nah, ayah bunda, tadi ada cara untuk membahagiakan anak, tentunya ada dampak dari kurangnya membahagiakan anak. Nah, di sini ada 5 dampak, yaitu yang pertama, kurangnya rasa percaya diri anak. Nah, bunda, ayah, anak yang tidak percaya diri, maka anak mempunyai penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri. Nah, penilaian yang rendah ini seperti anak merasa tidak pantas untuk dibahagiakan, padahal setiap anak pantas untuk merasa bahagia dan dibahagiakan. Yang selanjutnya ada perkembangan otak dan kognitif anak kurang maksimal. Nah, ketika anak merasa bahagia, maka itu akan mempengaruhi perkembangan otak anak. Nah, bunda dan ayah tidak mau kan jika perkembangan otak anak menjadi terhambat, maka kita sebagai orang tua terus membahagiakan anak agar semua aspek perkembangan anak bisa maksimal dan bisa optimal. Nah, dampak yang ketiga yaitu risiko gangguan kesehatan mental anak. Karena kurang membahagiakan anak juga bisa berdampak pada kesehatan mental anak. Hormon stres yang dimiliki anak akan meningkat ketika anak tidak merasa bahagia. Hormon stres ini bisa seperti depresi, kecemasan, atau kepribadian yang narsistik. Dampak yang keempat yaitu terjebak hubungan abusif. Nah, ayah bunda tahu tidak apa itu hubungan abusif? Nah, hubungan abusif ini merupakan hubungan yang di dalamnya bisa terdapat kekerasan, bisa verbal maupun nonverbal. Nah, jika anak kurang merasa bahagia, maka anak mungkin kesulitan atau bisa kesulitan
untuk membaca isyarat nonverbal, mendengarkan lawan bicara, mengekspresikan perasaan. Kelima, yaitu kesehatan fisik anak akan terganggu. Nah, anak yang kurang bahagia akan beresiko terkena kolesterol, sindrom metabolik, dan penyakit berbahaya yang lainnya. Nah, bagaimana ayah bunda? Setelah mengetahui dampak dari kurangnya membahagiakan anak, pasti ayah bunda tidak mau kan jika putra-putri kesayangan kita mengalami hal itu semua? Nah, maka dari itu, ayah bunda, mari kita membahagiakan anak meskipun hal itu dengan hal-hal kecil sekalipun. Hubungan orang tua dan anak yang positif akan membantu anak untuk belajar lebih banyak tentang dunia dan mengenali rasa bahagia itu sendiri. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak akan mempengaruhi dan akan meningkatkan semua aspek perkembangan anak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.